Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Semoga tidak bosan ya. Kita langsung saja menuju ke materi selanjutnya di mata kuliah uji mutu benih ini, yaitu adalah uji tetrazolium, atau kita biasa singkat dengan uji TZ. Gitu, langsung saja. Lingkup materi hari ini adalah yang pertama tentang apa itu uji tetrazolium dan untuk apa kegunaannya. Yang kedua adalah sejarah singkatnya uji tetrazolium. Kemudian dilanjutkan dengan prinsipnya secara umum seperti apa. Dan yang terakhir adalah prosedur umum dari uji tetrazolium. Baik, mohon disiapkan buku catatannya. Mari kita mulai dengan yang pertama. Nah, Adik-adik, uji TZ atau uji tetrazolium ini kadang dipanggil juga, disebut juga sebagai uji viabilitas secara biokemis atau uji topografi tetrazolium. Ya, jadi kalau Adik-adik belum tahu, topografi itu artinya adalah pemetaan. Kenapa disebut pemetaan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Adik-adik di akhir acara ini pasti tahu mengapa disebut dengan topografi atau pemetaan. Nah, apa sih uji tetrazolium ini, Adik-adik? Uji tetrazolium ini adalah uji yang digunakan untuk menilai viabilitas benih secara cepat dengan menggunakan larutan tetrazolium klorida. Nah, seperti ini Adik-adik, tetrazolium klorida. Atau sekarang juga banyak dipergunakan kembarannya ya, tetrazolium bromida namanya. Tapi memang yang pertama kali dikeluarkan adalah tetrazolium klorida. Jadi nama ilmiahnya adalah triphenyl tetrazolium chloride. Jadi biasanya orang menyingkat dengan TTC, TTC begitu ya. Pasti keluar tetrazolium. Nah, ini adalah gambaran dari struktur kimia dari triphenyl tetrazolium chloride. Nah, begitu, Dedek. Lanjut ya. Nah, sekarang untuk apa sih uji tetrazolium, Dedek? Kan sudah ada uji viabilitas, uji daya kecambah. Kenapa harus ditambah dengan uji tetrazolium juga, begitu kan? Nah, manfaatnya yang pertama adalah kita bisa mengetahui viabilitas benih dengan cepat, Dedek. Kan biasanya kalau uji daya kecambah kita butuh waktu lama ya. Sementara sekarang kan namanya perusahaan ya berpacu dengan waktu. Apabila bisa lebih cepat, mengapa tidak gitu. Yang kedua adalah untuk mengetahui viabilitas benih yang dorman. Adik-adik mungkin tahu kalau benih dorman itu memang tidak bisa diuji daya kecambah karena dia dorman gitu ya. Kita harus patahkan dulu dormansinya. Tapi sebelum itu terjadi kan kita tidak tahu mana benih dorman mana tidak begitu ya. Nah, kita mengetahui apakah viabilitas benih dorman itu baikkah atau tidak gitu. Yang ketiga adalah untuk mengetahui potensinya, Dedek, potensi dari viabilitas benih yang sebelum dipanen dan pengolahan. Kenapa dibilang begini ya, Dedek? Karena pada saat panen dan pengolahan, ya kita tahu kan kita kadang pakai alat-alat mekanis ya, Dedek ya, mungkin terjadi kerusakan mekanik di situ, menurunkan viabilitasnya, padahal potensi viabilitasnya dia sendiri itu tinggi misalnya. Tetapi setelah dipanen, setelah diolah kemudian menjadi rendah. Bisa jadi ya, jadi kita bisa mengetahui potensi viabilitas benih itu sebelum dipanen dan diolah, begitu. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui tipe kerusakan dan penyebab kegagalan berkecambah, Adik-adik. Ya, karena tadi ada pemetaan ya. Jadi kita bisa mengetahui dari pemetaan itu apakah kerusakannya seperti apa tipenya, begitu ya. Dan apakah yang menyebabkan dia gagal berkecambah. Yang kelima adalah untuk mengetahui seberapa parahkah kerusakan mekanis benih. Jadi nanti kita akan mengetahui bagaimana tingkat keparahan dari kerusakan mekanis benih akibat dari proses panen dan pengolahan dan lain-lain. Yang keenam adalah untuk mengestimasi atau memperkirakan vigor benih. Nah, ini adalah tujuan dari uji tetrazolium. Nah, sebetulnya sih yang tujuan utamanya adalah nomor 1 dan 2. Yang pertama adalah untuk mengetahui viabilitas benih dengan cepat dan untuk mengetahui viabilitas benih yang tidak tumbuh atau dorman. Begitu. Kita lanjut. Nah, kita lanjutkan ke sejarahnya nih, Adik-adik. Ini sejarahnya lama sekali, Adik-adik. Ditemukannya di Jerman pada tahun 1942 ketika sedang masanya Perang Dunia Kedua, Adik-adik. Oleh siapa? Oleh seorang penemu. Namanya adalah Dr. George Lacan. Dia ini memang kelahiran Greece, ya, kelahiran Yunani, tetapi bekerja di Jerman. Jadi beliau ini kemudian menemukan teknik baru untuk menguji viabilitas dari benih. Gitu. Itu sejarah singkatnya.
Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang prinsipnya adik-adik ya. Saya akan jelaskan, ceritakan dengan simple, yang penting adik-adik mengerti. Karena kan kita memang juga bukan orang biochemistry ya, kita tidak terlalu harus mengerti terlalu dalam, yang penting tahu prinsipnya seperti apa. Nah, adik-adik begini ceritanya. Larutan tetrazolium ini bisa digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan proses reduksi pada sel hidup. Intinya adalah indikator yang menunjukkan bahwa benih-benih itu memiliki sel-sel hidup, begitu ya. Mengapa bisa begitu? Prosesnya seperti ini. Misalnya kita punya sel nih, adik-adik ya. Kita punya sel. Sel ini kalau misalnya hidup, dia kan berespirasi ya. Dia bernafas gitu ya. Nah, ketika saat benih itu bernafas, adik-adik, dia membutuhkan bantuan enzim. Namanya adalah enzim dehidrogenase. Enzim dehidrogenase ini sesuai dengan namanya adalah enzim yang mengambil hidrogen dari tempat lain kemudian untuk digunakan gitu ya. Nah, ketika enzim dehidrogenase ini bertemu dengan si TTC atau tetrazolium, maka yang terjadi adalah si tetrazolium ini kemudian diambil adik-adik hidrogennya diambil dan diterimakan kepada sel gitu ya. Jadi saya ulang, dalam proses respirasi ini sel hidup menerima hidrogen dari tetrazolium karena diambil oleh enzim dehidrogenase gitu ya. Nah, si tetrazolium yang kemudian sudah kehilangan hidrogen ini adik-adik berubah warnanya menjadi warna merah. Dan namanya juga berubah karena satu struktur berubah, nama akan berubah, sifat akan berubah adik-adik ya. Namanya adalah formazan. Formazan ini berwarna merah adik-adik. Nah, jadi si formazan ini nanti akan mengindikasikan bahwa ada sel hidup di situ dan bahwa hidrogennya sudah terpakai begitu. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi prosedur umumnya bagaimana, Bu? Jadi pertama seperti biasa kita harus siapkan dulu contoh kerja. Kemudian kita buat dulu larutan tetrazoliumnya, karena tidak sembarangan dibuat, adik-adik harus hati-hati. Yang ketiga adalah kita lembabkan dulu benihnya. Nah, setelah lembab, baru kita buka jaringan benihnya. Nah, setelah dibuka, kemudian kita warnai dengan direndam dalam larutan tetrazolium. Nah, yang terakhir adalah evaluasi hasilnya. Jadi bagaimana? Jadi kita nanti akan belajar untuk membaca hasil dari tetrazolium tersebut. Nah, persiapan contoh kerja nih adik-adik, ini pada dasarnya mirip dengan uji daya kecambah ya. Jadi masing-masing dilakukan sebanyak 4 ulangan dan masing-masing ulangan sebanyak 100 butir benih dan dipilih secara asak dari fraksi benih murni ya. Jangan masih kotor ya. Itu sudah harus dimurnikan. Atau adik-adik bisa saja kita lakukan secara individual apabila pada uji daya kecambah itu ada benih segar yang tidak tumbuh atau benih keras, adik-adik. Jadi kita akan cek bagaimana viabilitasnya gitu kan, karena kalau dalam uji daya kecambah itu tidak masuk pada benih yang berkecambah normal ya. Jadi mengurangi akhirnya viabilitasnya. Nah, untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan dia tidak berkecambah, apakah memang dia sudah tidak punya daya untuk berkecambah ataukah memang dia dorman yang tertutup oleh hal-hal rintangan gitu ya. Nah, makanya kita akan cek secara individual, bisa saja kita pilih yang benih segar tidak tumbuh, kemudian kita ujikan uji TZ gitu. Nanti kita bisa kasih keterangan di bawah untuk form uji daya kecambah. Nah, begitu. Ini contoh kerjanya. Kemudian lanjut ke pembuatan larutan tetrazolium, adik-adik. Jadi larutan tetrazolium yang kita gunakan adalah konsentrasinya 1%. Ya. Tetapi pH larutan ini harus dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,5. Kenapa? Karena apabila tidak dalam kisaran itu, kisaran netral ya, nanti hasilnya akan sangat bias, tidak seperti yang kita inginkan gitu. Bagaimana cara untuk menjaga pH ini, adik-adik? Sangat sulit sekali sebetulnya kalau kita menggunakan Aquades biasa, adik-adik, karena itu bisa sangat fluktuatif nanti pH-nya begitu. Nah, agar pH-nya terjaga, yang digunakan adalah pelarutnya adalah pelarut buffer fosfat, bukan hanya Aquades, adik-adik. Kita menggunakan buffer agar pH tidak berubah. Nah, jadi bagaimana untuk membuat 1% tetrazolium?
Jadi untuk membuat 1% tetrazolium, dilarutkan 1 gram tetrazolium ke dalam 100 ml buffer fosfat. Bu, bagaimana cara membuat buffer fosfatnya? Nah, ini saya terangkan caranya, Dede, tapi tidak akan saya jelaskan detail. Mungkin Dede nanti bisa baca atau bisa download PPT saya di bawah. Ya. Kita akan lanjutkan. Ini tadi mengenai pembuatan tetrazolium. Diingat, konsentrasinya adalah 1% dan pH harus tetap dijaga antara 6,5 sampai 7,5. Ya, kita lanjutkan ke pelembaban benih, Dede ya. Jadi dia tujuannya pertama adalah agar enzim respirasi itu dapat diaktifkan, ya Dede. Tadi kan saya sudah terangkan di awal bahwa bla 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 enzim dehidrogenase. Nah, enzim ya. Enzim itu diaktifkan apabila ada air di situ, ya Dede ya. Maka untuk semakin mengaktifasi enzim respirasi, kita bisa melembabkan benih. Tujuan kedua adalah untuk memudahkan pembukaan jaringan, ya Dede. Nanti benih itu kita akan buka jaringannya. Entah bagaimana metodenya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang jelas, untuk membuka jaringan benih pasti lebih mudah kalau benih tersebut lembab, tidak kering ya, karena keras sekali. Nah, Adik-adik, bagaimana cara melembabkannya? Jadi ada dua metode. Yang pertama adalah pelembaban lambat. Jadi benih dibiarkan berimbibisi pada kertas lembab. Itu seperti kita sedang uji daya kecambah, Adik-adik ya. Kertasnya dilembabkan, lalu benihnya kemudian ditumpuk, digulung atau dilipat. Itu metodenya antar spesies bisa berbeda. Kemudian perendaman. Jadi bisa benih itu disubmerge, direndam sepenuhnya di dalam air. Nah, begini ya Dede, pilihan metode, durasi, suhu, itu bisa berbeda-beda antar spesies. Misalnya, kalau sorghum itu direndam dalam air selama 18 jam pada suhu 7 derajat Celcius. Kalau kedelai, itu dalam metode pelembaban lembab di antara kertas 18 jam pada suhu ruang. Bisa berbeda ya, antar spesies gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di mana, Dede? Karena kalau saya jelaskan per spesies satu-satu itu pasti akan menyedot kuota kalian lebih banyak ya, Dede ya. Jadi, nanti akan saya kasih linknya di bawah untuk mendownload tabel pedoman pengujian mutu benih dengan tetrazolium ya. Jadi, bisa di-download di bawah. Nah, kemudian Adik-adik, ini adalah pembukaan jaringan. Jadi, pembukaan jaringan itu dilakukan untuk mempermudah penetrasi larutan tetrazoliumnya dan juga mempermudah kita untuk melihat ya, untuk mengevaluasi. Begitu ya, kalau sudah dibuka kan kelihatan begitu. Caranya ada beberapa, Adik-adik. Ada yang pemotongan longitudinal, pemotongan transversal, torehan atau penusukan transversal, dan pengupasan kulit benih. Nah, pemotongan longitudinal itu yang seperti apa, Adik-adik? Jadi ini nggak gerak nih. Nah, jadi pemotongan longitudinal itu dibelah secara membujur, Adik-adik. Jadi menembus jaringan cadangan makanan dan embrionya. Misalnya saya punya benih nih, ya benih. Terus saya motongnya begini, Adik-adik. Seret. Nah, gitu ya, potong. Ini dipotong secara membujur, menembus embrionya, gitu ya. Sementara pemotongan transversal ini dia tidak menembus embrio, Adik-adik, hanya dikotek sedikit atau di slice sedikit begitu ya. Jadi embrionya itu hanya bagian atasnya saja, jadi tidak menembus embrio. Menggunakan skalpel, silet atau gunting kuku. Kemudian torehan atau tusukan, Adik-adik, ada yang hanya ditusuk saja, ada yang kemudian ditoreh begitu ya menggunakan pisau. Jadi ini sebagai gantinya pemotongan transversal. Jadi hanya untuk supaya membiarkan si TZ-nya ini meresap ke dalam gitu. Kemudian ada juga yang dengan pengupasan kulit ya, seperti buah-buah yang keras ada ya, buah batu tipenya drups gitu seperti walnut ini. Ya harus dibuka dulu kulitnya karena terlalu keras ya, Dede. Nah, rata-rata Dede yang dipergunakan adalah pemotongan longitudinal memang. Jadi sebagian besar spesies itu dilakukan pemotongan longitudinal. Nah, bagaimana cara pemotongannya, terus spesies apa saja yang masuk, itu ada di tabel yang sudah saya sertakan linknya untuk download di description box. Jadi tinggal download.
Baik, kemudian pewarnaan jaringan ya Dede. Jadi pewarnaannya ini dilakukan dengan cara perendaman dalam larutan tetrazolium yang sudah dibuat tadi ya. Jadi simpel sekali, hanya direndam saja, tetapi benih itu seluruhnya harus terendam oleh tetrazolium. Kemudian waktunya sebetulnya berkisar antara 3-24 jam ya Dede. Ada yang butuh 3 jam, ada yang butuh waktu lebih banyak. Jadi berbeda-beda antar spesies. Bisa dilihat juga di tabel yang ada linknya di description box. Kemudian Dede, nah ini kan kita ke part yang selanjutnya, yaitu adalah evaluasi hasil pewarnaan. Jadi tujuan utama dari pengujian tetrazolium adalah untuk membedakan mana benih yang viabel, mana benih yang non viabel. Itu kita sepaham dulu ya. Jadi benih viabel ini ditandai dengan sel-sel yang masih hidup dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian sel hidupnya, yaitu embrionya. Jadi embrionya itu kan ada di dalamnya ada radikula, kotiledon, plumula, hipokotil, gitu ya, tergantung jenis tanamannya, jenis benihnya. Jadi otomatis Dede, sel-sel hidup ini apabila sudah direndam oleh TZ, yang viabel otomatis akan berwarna merah, begitu. Kemudian, Bu, bagaimana dengan endospermnya atau cadangan makanannya? Jadi, tipikal benih itu bermacam-macam Adik-adik. Ada yang endospermnya itu mengandung sel-sel hidup, ada yang tidak mengandung sel-sel hidup sama sekali. Jadi, nanti evaluasinya akan berbeda-beda antar tanaman, gitu. Nah, tetapi Adik-adik, agar si benih itu tergolong viabel, benih itu tidak harus berwarna merah 100% pada embrionya, atau pada endospermnya, atau pada keseluruhan benih ya, seperti ini. Jadi tipe pewarnaan antar spesies ini nanti akan berbeda-beda. Nah, saya tunjukkan contohnya Adik-adik. Misalnya ini pada jagung. Menurut Adik-adik kira-kira yang manakah yang viabel? Yang kiri ataukah yang kanan? Kalau dilihat-lihat dari warnanya ya, jawabannya adalah yang kiri. Kenapa? Bu, kok ini yang putih-putih ini kan berarti dia tidak semuanya merah begitu ya? Tidak masalah Dede ya. Jadi yang paling penting adalah pada bagian embrionya ini apakah dia warnanya merah full atau tidak. Sementara bagian yang kanan ini Dede, meskipun dia pada skutelumnya berwarna merah banget ya, tetapi pada embrionya terdapat bercak-bercak putih. Dalam artian embrionya berarti sudah rusak. Nah, di sini pada tanaman jagung boleh dikatakan viabel apabila embrionya semuanya terwarnai merah. Nah, ini Adik-adik, karena ini pemetaan ya, jadi Adik-adik harus tahu mana embrio, mana bukan. Ya, jadi Adik-adik kalau misalnya tidak tahu mana embrio, mana bukan, Adik-adik harus buka lagi mata kuliah anatomi benih ya, morfologi anatomi benih. Nah, kemudian Adik-adik diperbolehkan sepertiga dari skutelumnya tidak terwarnai. Ini masih viabel untuk tanaman jagung. Gitu ya, paham ya? Sementara untuk endospermnya tidak terlalu berwarna merah juga tidak masalah. Gitu. Kemudian ini untuk gandum Adik-adik, kira-kira yang kiri atau yang kanan? Ya, lagi-lagi yang kiri Adik-adik ya. Kita lihat bahwa gandum ini embrionya ada di sini Adik-adik. Nah, kalau yang kanan kan kita lihat ya, embrionya di sini masih ada warna putih-putih seperti ini. Sementara yang ini embrionya ada warna putih tetapi hanya sedikit saja, tidak sampai sepertiga dari bagian dari embrionya, begitu. Kemudian ini adalah ada Phaseolus vulgaris, Adik-adik. Nah, lagi-lagi yang viabel ini adalah yang sebelah kiri, Adik-adik. Kita bisa lihat ini adalah embrionya. Nah, di sebelah kanan ini kan embrionya gompel-gompel ya, masih ada warna putih. Kemudian juga di sini kotiledonnya juga harus berwarna merah ini. Sementara di sini kotiledonnya berwarna putih. Lanjut. Ini adalah tomat, Adik-adik. Lagi-lagi yang viabel adalah sebelah kiri. Meskipun pada endospermnya di sini, meskipun dia endospermnya si tomat ini adalah living cell, Adik-adik, atau sel hidup, dia bercak-bercaknya tidak terlalu banyak. Ya, meskipun yang di sebelah kanan ini di endospermnya misalnya full warna merah, tetapi dia pada embrionya ada warna putih. Gitu. Kemudian ini adalah carrot atau wortel. Ya. Jadi yang viabel ini yang sebelah kiri lagi Adik-adik bisa dilihat bahwa
keseluruhan dari embrionya berwarna merah di sini. Nah, sementara di sini endospermnya tidak terwarnai, jadi dikatakan sebagai tidak viable. Nah, begitu intinya Dedek. Jadi yang ingin saya tunjukkan dari contoh-contoh tadi adalah, jadi hasil evaluasi pewarnaan antar spesies itu artinya bisa berbeda-beda Dedek. Tadi yang pertama ada yang endospermnya tidak terwarnai, tidak apa-apa, itu masih terbilang viable begitu. Sementara ini pada wortel endospermnya tidak terwarnai, lalu dia dikatakan sebagai tidak viable begitu. Jadi standar-standar itu berbeda antar spesies, jadi adik-adik harus mengikuti selalu buku petunjuk yang dikeluarkan oleh ISTA atau yang mewakilinya di Indonesia ya. Lagi-lagi ada di tabel yang saya beri linknya di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah adik-adik saya mau membicarakan mengenai hasil ujinya versus kondisinya di lapangan adik-adik. Jadi adik-adik hasil uji TZ ini pasti akan lebih besar atau sama dengan uji daya kecambah. Sementara adik-adik, uji daya kecambah ini akan lebih besar atau sama dengan uji vigor. Dan uji vigor ini akan lebih besar atau sama dengan kondisi di lapangan. Maksud saya begini ya adik-adik, misalnya kita punya hasil uji TZ-nya 95%. Tidak mungkin kita dapatkan hasil uji daya kecambahnya 97%, tidak mungkin ya. Mungkin bisa jadi sama-sama 95 atau di bawah 95 gitu ya. Sama dengan uji vigor, tidak mungkin kita dapat uji vigor yang 100% ketika uji TZ-nya hanya 95 gitu ya. Begitu juga dengan kondisi di lapangan. Jadi antara uji TZ, uji DK, uji vigor, dan kondisi di lapangan itu semakin menurun. Karena apa? Karena banyak kondisi-kondisi di lapangan yang kadang kita tidak bisa kontrol, begitu ya. Misalnya uji DK yang membatasinya apa sih? Misalnya dorman, gitu ya, dormansi, begitu ya. Dormansi pada uji daya kecambah dikatakan sebagai tidak viable, gitu ya, bukan kecambah normal, gitu. Kemudian dalam uji vigor, kemudian dalam uji lapangan, kondisi lapangan. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi viabilitas atau pertumbuhan si benih itu nantinya begitu ya. Jadi uji TZ ini adalah uji yang paling naked, istilahnya uji yang paling bisa melihat potensi, betul-betul potensi dari viabilitas si benih tersebut tanpa terhalang oleh faktor-faktor lingkungan atau faktor dari benih itu sendiri, begitu intinya. Tetapi uji TZ ini tentu saja tidak bisa digunakan langsung untuk merefer kondisi di lapangan, begitu. Nah, Dede, kita sudah ada di penghujung acara. Lagi-lagi saya ingin tanyakan kepada kalian, what have you learned today, Dede? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apabila kalian tidak merasa belajar apa-apa, silahkan di-rewind lagi atau bisa tanya ke saya lewat WhatsApp, ya. Terima kasih ya Dede, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh ya, jadi Pachyolus vulgaris ini kacang apa ya? Kacang hijau ya? Kacang hijau ya? Ya, kacang tanah. Bukan, ini kacang tanah nggak gitu. Masa sih? Pada kacang. Ngomong apa sih? Nah,